Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi ya dengan Kak Damar ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita masih membahas materi di kelas 4, tetapi kita sudah masuk di tema 2 ya. Tema 2 tentang selalu berhemat energi. Sebelum kita masuk ke materinya ya, kalau yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe dulu. Kemudian jangan lupa ya like, komen, dan share biar channel kakak semakin berkembang. Subscribe itu gratis loh adik-adik. Oke, terima kasih ya yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk di subtema yang pertama ya, di pembelajaran ke-1, 2, dan ke-3. Oke, di pembelajaran yang pertama materinya ya, materinya itu yang pertama tentang sumber energi matahari dan perubahan bentuk energi. Ya, ini masuk di pembelajaran IPA ya. Kemudian yang kedua tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ini masuk di muatan IPS. Kemudian di pembelajaran yang kedua ya adik-adik, materinya tentang mengidentifikasi tinggi rendah nada. Ini masuk di muatan SPDP. Kemudian yang kedua tentang sumber energi air, ini muatan IPA ya. Kemudian yang ketiga memahami hak dan kewajiban, masuk di muatan PPKN. Oke, kalau di pembelajaran yang ketiga materinya yang pertama tentang sumber energi angin dan perubahan bentuk energi. Kemudian yang kedua pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ini masuk di muatan IPS. Kemudian yang terakhir yang ketiga materinya tentang membuat kincir angin dari kertas. Ini masuk di muatan SPDP. Oke, sudah jelas ya adik-adik? Kita langsung ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama itu tentang sumber energi ya. Pasti adik-adik sudah tahu ya apa itu sumber energi ya. Coba ini ilustrasi, ada anak-anak sedang membayangkan sesuatu ya. Dia itu berbicara dalam hati ini, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Coba adik-adik pasti tahu ya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, betul sekali, sumber energinya itu adalah matahari ya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang sumber energi matahari. Oke, yang kedua kita membahas tentang sumber energi air. Yang ketiga kita membahas tentang sumber energi angin ya. Jadi pemanfaatannya untuk apa, kegunaannya untuk apa, jadi kita harus tahu ya. Oke, sumber energi yang pertama itu adalah matahari ya adik-adik ya. Matahari merupakan sumber energi utama bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Matahari memancarkan dua macam energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Ya, pasti adik-adik tahu ya, matahari memancarkan dua bentuk energi ya. Kemudian energi tersebut sangat berguna bagi kelestarian semua makhluk hidup. Jika tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Seperti itu adik-adik. Jadi fungsinya sangat vital ya matahari ya adik-adik. Energi cahaya dan panas matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup. Seperti itu adik-adik. Di sini manfaat panas dan cahaya matahari ya.
Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis ya. Hasil fotosintesis adalah oksigen dan karbohidrat. Selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga menghasilkan karbohidrat. Seperti itu adik-adik. Matahari memancarkan energi panas. Energi panas yang dipancarkan matahari membuat suhu bumi menjadi hangat. Hal ini membuat berbagai makhluk hidup dapat melangsungkan hidupnya. Jadi, matahari sangat-sangat bermanfaat, berguna bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup ya adik-adik. Ya, betul. Manusia memanfaatkan ya, kalau manusia memanfaatkan panas matahari seperti menghangatkan tubuh, untuk mengeringkan baju, ikan asin, mengeringkan itu kopi ya, kemudian mengeringkan padi, jagung, kemudian membuat garam, dan masih banyak yang lainnya ya. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Sekarang ya, tadi kan sudah mengetahui tentang tanaman jagung. Padi merupakan sumber daya alam. Jadi tadi kan kegunaan matahari itu untuk mengeringkan jagung, padi, kayak gitu. Kemudian tanaman jagung, padi merupakan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Coba kita bahas ya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti itu adik-adik. Jadi sumber daya alam itu ada dua macam ya. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Kita jelaskan bareng-bareng ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan lagi selama masih ada usaha melestarikannya. Sumber daya alam tersebut tidak akan habis. Contohnya tumbuhan, hewan, udara, air, dan tanah. Itu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Kemudian selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika habis sudah tidak dapat diperbaharui lagi, atau untuk mendapatkannya kembali membutuhkan waktu berjuta tahun. Seperti itu adik-adik. Jadi sumber daya alam benar-benar harus kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya ya, jangan menggunakan secara berlebihan, khususnya sumber daya alam yang tidak diperbarui. Ini contohnya ya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ini bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya ya, kita bahas tentang sumber energi selanjutnya, sumber energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air itu banyak sekali ya manfaatnya ya. Kalau untuk manusia ya, bisa kita memanfaatkannya untuk minum. Kemudian ada juga yang dibuat kincir air, kemudian dari kincir air itu berputar kemudian menghasilkan yang namanya energi listrik. Seperti itu, pembangkit listrik tenaga air ya gitu.
Oke, ini contoh pemanfaatan air ya. Nih, nih kita juga bisa memanfaatkan untuk mandi ya adik-adik ya. Ini air, pasti kalau mandi membutuhkan air ya. Kalau enggak pakai air, pakai apa ya? Ya, benar ya. Contoh pemanfaatan air yang pertama untuk mandi, kemudian selain mandi juga untuk minum, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Pasti adik-adik sudah tahu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas energi yang selanjutnya, sumber energi angin. Pasti adik-adik sudah tahu ya, apa itu angin ya. Angin adalah udara yang bergerak. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tempat bertekanan rendah. Angin memiliki banyak manfaat seperti untuk 1. Berlayar. Untuk berlayar para nelayan tradisional. Jadi nelayan-nelayan tradisional itu masih banyak yang menggunakan angin untuk menggerakkan kapalnya. Kemudian yang kedua, untuk mengeringkan pakaian. Jadi kalau baju masih agak basah bisa dikeringkan dengan menggunakan angin. Ini ada contoh gambarnya ya. Yang ketiga, angin dapat diubah menjadi tenaga listrik dengan alat bernama aerogenerator. Ini contoh ya, baju yang masih basah bisa dikeringkan dengan ini kipas, kemudian digerakkan kipasnya, lama-kelamaan akan kering bajunya. Ini ada contoh nelayan yang menggunakan layar untuk berlayar. Ini ada pemanfaatan angin untuk pembangkit listrik ya, seperti itu. Selanjutnya macam-macam angin ya. Selanjutnya ini macam-macam angin. Yang pertama ada angin laut ya. Apa itu angin laut? Angin laut terjadi ketika daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan sehingga suhu udara di darat lebih panas daripada di laut. Ya, angin laut ini ya, adik-adik, terjadi pada siang hari. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada angin darat. Angin darat terjadi saat energi panas yang diserap di permukaan darat sepanjang hari dilepaskan lebih cepat oleh daratan atau udara dingin. Sementara energi panas di lautan sedang dalam proses dilepaskan ke udara. Kemudian akhirnya terjadilah angin darat. Angin darat terjadi pada waktu malam hari. Ini ada contoh gambarnya ya. Ini angin darat, kemudian ini angin laut. Yang terakhir, yang ketiga, ada angin musim ya. Apa itu angin musim? Angin musim merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena pengaruh perbedaan tekanan udara antara benua dan lautan. Ini ada contoh gambarnya ya, antara benua dan lautan. Seperti itu adik-adik. Jelas ya? Masih semangat ya? Harus dong. Harus semangat dong. Oke. Kita lanjutkan ya ke materi yang selanjutnya. Ya, kita di sini selanjutnya akan membahas tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Kemudian, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan haknya. Jadi tahu ya apa itu kewajiban, apa itu hak, seperti itu. Kalau dalam pembelajaran ini nih, kita membahas tentang sumber energi ya, sumber energi air, angin, kemudian sumber daya alam, kayak gitu. Coba kita jelaskan ya. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan dan menjaga sumber energi antara lain ya. Yang pertama haknya antara lain
Yang pertama, memperoleh air dengan cukup seperti untuk mandi, minum, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan, itu haknya. Kemudian kewajibannya antara lain satu, memanfaatkan air dengan secukupnya, jangan berlebihan. Jadi kalau memakai air secukupnya saja ya, jangan sampai berlebihan. Yang kedua ya adik-adik, menjaga agar lingkungan tetap bersih dan terjaga kelestariannya. Ini ada contohnya ya. Jadi lingkungan dijaga supaya tidak tercemar, agar tidak terjadi banjir. Ini ada orang-orang sedang melakukan kerja bakti. Ini ada contoh anak sedang menghemat air. Ya, selanjutnya kita membahas tentang tinggi rendah nada ya. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Ini ada urutannya ya. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi, seperti itu ya adik-adik. Kalau di sekolahan ya biasanya gurunya ya yang memperagakan ya. Yang B, apa itu birama lagu? Birama lagu adalah 4/4 ya. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Yang ketiga, yang C, tanda 2 ya, ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan, seperti itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita belajar tentang langkah-langkah membuat kincir angin ya. Jadi di materi ini ada pembelajaran yang membuat kincir angin. Ini masuk di pembelajaran SPDP ya adik-adik. Kalau yang memiliki waktu luang boleh melakukan praktek ya, membuat kincir angin dari kertasnya ya. Ini ada langkah-langkahnya ya. Alat yang pertama ya, kita jelaskan alatnya ya, alat dan bahan ya. Siapkan lidi, bisa lidi, kawat, kemudian bisa pakai ini selang kayak gitu. Kemudian yang kedua gunting, lem, yang pastinya kertas ya, kertas, kemudian jarum ya, jarum atau pin atau paku kayu ya, supaya kincirnya nanti bisa berputar. Ini selanjutnya langkah pembuatannya. Yang pertama, potong kertas ya tadi dengan ukuran 15 cm kali 15 cm. Yang kedua, gambar garis diagonal menggambar garis X dari keempat sudutnya. Kemudian yang ketiga, gunakan uang logam untuk menggambar lingkaran di bagian tengah kertas yang sudah digambar garis diagonal tadi ya. Kemudian yang keempat, lubangi sudut-sudut kertas menggunakan pembolong kertas. Yang kelima, buatlah lubang di bagian tengah lingkaran dengan menggunakan ujung pensil yang runcing, seperti itu ya adik-adik. Dipraktekkan ya, pasti bisa lah membuat seperti ini. Yang keenam, potong garis diagonal sampai di tepi garis lingkaran yang sudah kita gambar. Yang ketujuh, masukkan sedotan melalui lubang di tengah dan lipat sudut-sudut kertas yang sudah dilubangi ke dalam sedotan hingga menyatu. Yang kedelapan, sumbat kedua ujung sedotan menggunakan plastisin. Ini bertujuan untuk menahan kincir angin agar tetap pada tempatnya. Yang kesembilan, ikat benang kasur kira-kira 5 cm dari ujung sedotan. Ikat ujung benang-benang yang lainnya ke penjepit kertas. Yang terakhir ya, yang 10, kemudian hembuskan kincir angin. Akhirnya jadi seperti itu ya adik-adik. Ya, bisa dipraktekkan ya adik-adik supaya bisa membuat contoh kincir angin dari kertas. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semangat belajarnya. Ini ada kuis sedikit ya. Coba kita isi bareng-bareng ya. Yang pertama ya.
Sebutkan 2 jenis energi yang dihasilkan matahari. Pasti bisa ya, sudah dibahas bareng-bareng ya. Oke, apa ya? Oke, ya betul sekali adik-adik. Tadi ada 2 jenis energi ya, energi panas dan energi cahaya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan 3 macam angin. Tadi sudah dijelaskan bareng-bareng ya adik-adik. Pasti tahu ya, 3 macam angin. Oke, betul sekali. Ada angin darat, angin laut, dan angin musim. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang 3. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, betul sekali adik-adik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan haknya. Jadi, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Pasti betul semua ya adik-adik. Semangat belajarnya ya. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Cukup sekian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak. Semoga ilmunya semakin bertambah ya. Jangan lupa sebelum selesai, jangan lupa ya yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Subscribe, like, share, biar channel kakak semakin berkembang. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.